Bitcoin turun lagi ke harga 26.000. Jadi kita mari borong lagi. Biasanya borong Bitcoin ini kita bikin sebulan sekali. Cuman karena ini ada kondisi yang unik gue ngeliatnya, dimana harga Bitcoin itu turun ya karena 4 alasan yang gue analisa ini. Jadi gue akan bikin lagi. Mari kita langsung borong aja Bitcoin lagi. Menurut pandangan gue, berdasarkan yang gue lihat di market adalah market itu menghargai bahwa Federal Reserve itu akan melakukan yang namanya quantitative tightening lagi. Jadi market ini prediksi mereka akan melakukan QT. Itu alasannya kalau kita lihat dari indeks S&P 500 itu turunnya lumayan dalam. Ya. Kita lihat Bitcoin juga turunnya lumayan dalam, dari 29.000 langsung longsor ke 26.000. Tapi gue rasa ini nggak akan terlalu berdampak lah untuk forecast Bitcoin jangka panjang gue, yaitu 1 miliar per koin. Itu menurut gue nggak akan kemana-mana dan ini hanyalah faktor makroekonomi. Dan ini adalah market yang memprediksi Bitcoin akan turun. Kalau kita tahu ya, Michael Burry tahun 2008 dia adalah yang short housing crisis Amerika. Jadi ada filmnya namanya The Big Short. Orangnya sama, dia nge-short lagi S&P 500 dan juga indeks Nasdaq ya. Jadi karena dia juga berharap The Federal Reserve akan melakukan QT lagi atau quantitative tightening. Hal yang kedua ya, ini sebenarnya lebih ke FUD ya. Jadi ada berita hoax yang disebar, yaitu SpaceX buangin porsi Bitcoinnya lumayan besar. Jadi ini mengakibatkan Bitcoin langsung turun. Karena waktu itu sempat ramai banget di Twitter. Tapi di sini gue ngelihat ya, sebenarnya itu adalah berita bohong. Karena SpaceX sudah membuangnya, yang diberitakan dibuang sekarang itu udah dibuang dari tahun lalu. Jadi sebenarnya nggak ada Bitcoin yang dibuang sama SpaceX dan Elon Musk. Faktor yang ketiga, ya ini menurut gue ini dampak dari traditional finance. Tapi ini lumayan besar ya. Walaupun kalian mungkin dengarnya China itu di-ban ya Bitcoinnya. Tapi sebenarnya China itu banyak banget Bitcoin miner dan Bitcoin trader dan juga investor. Salah satu faktor paling besar yaitu perusahaan properti raksasa di China, Evergrande, itu mengalami kebangkrutan karena hutangnya udah nggak bisa dibayar lagi, jadi perusahaannya pilot. Ini menurut gua ada dampaknya ke dalam market cryptocurrency. Dan terakhir menurut gua dampak paling besar adalah spot Bitcoin ETF yang sepertinya akan ditunda ya. Jadi ini ada ceritanya, ada narasinya bahwa BlackRock itu udah front run. Jadi pas dia apply, BlackRock udah beliin dulu Bitcoinnya. Setelah kira-kira ini ada permasalahan di spot Bitcoin ETF-nya, mereka buang barang ya. Jadi trade yang mereka front run di depan itu mereka buangin barangnya. Dan gua rasa yang faktor keempat ini yang paling make sense. Jadi yang pertama tadi Federal Reserve tuh ngalamin quantitative tightening sebentar lagi, dan juga ada yang buang barang yang tadinya nge-front run trade Bitcoin spot ETF ini. Jadi biar ke-approve harganya terbang, mereka udah dapat barangnya, tapi kayaknya ke-approve-nya nggak dalam waktu yang mereka mau, jadi mereka buang dulu barangnya. Nah, tapi pertanyaannya gini, gue tuh percaya bahwa keyakinan itu bukan sesuatu yang bisa kalian pinjam ya. Jadi keyakinan itu kalian nggak bisa pinjam. Gue bisa ngomong kayak gini, Bitcoin 1 miliar ya kan. Kalian boleh percaya, kalian boleh enggak. Tapi kalian kalau nggak punya keyakinan ya, kalian nggak akan percaya. Ntar begitu turun ke misalnya 200 juta nih per koin, kalian buangin semua barangnya. Sekarang itu di harga 399 juta. Sebenarnya gue nggak suka untuk pakai nominal USD ke Bitcoin. Jadi kan gue ngomong tadi 26.000. Karena semua orang taunya pakai USD. Tapi gue rasa kita sebagai warga negara Indonesia harusnya ngukurnya dengan IDR. Kenapa? Karena Bitcoin IDR dan Bitcoin USD returnnya akan berbeda. Pasti lebih tinggi Bitcoin IDR. Kenapa? Karena IDR adalah mata uang yang lemah dibanding USD. Jadi kalau kalian lihatnya selalu pakai USD itu salah. Lihatnya berdasarkan currency asli kita. Kalian coba bayangin, kalian adalah orang di Argentina. Kalian tidur, bangun besok pagi, suku bunganya naik 118%. Itu sama aja nih gelas, misalnya nih gelas air isi harga 5.000. Lu bangun besok ini harganya 12.500. Apakah itu nggak mungkin terjadi di Indonesia? Ini gua nggak ngomong ya sini. Rupiah itu adalah mata uangnya stabil. Jadi apakah itu mungkin terjadi ya? Kita nggak tahu. Tapi Argentina itu bukan negara kecil ya. Dan Argentina peso. Kalau kalian nonton video YouTube gua bilang waktu itu 235. Dan gue bilang di mulut gue bahwa orang Argentina itu harus beli Bitcoin. Sekarang tuh harganya 232,41. Dolar lawan peso itu devaluasi. Berapa kali? Uang lu devaluasi 230 kali ke bawah. Jadi miskin nggak? Terakhir gue bikin beginian ya, yang di Holy Wings itu. Sekarang udah 256. Kalau lu orang Argentina waktu itu, lu dengerin gue, lu pindahin Bitcoin, lu aman. Tapi kalau lu waktu itu keras kepala, lu bilang ini scam. Negara gue baik-baik aja, gue percaya sama pemerintah gue. What happened to you? Lu lihat apa yang terjadi dengan Argentina. Argentina sekarang 350 di video ini dibuat. Ya, peso tuh USD 350. Itu naiknya berapa kali? Itu lu bener-bener jadi miskin. Lu orang Argentina nih kerja nih, ya dapat gaji, lu jadi miskin besoknya. Cuma dari jeda waktu antara gue bikin video YouTube seminar waktu itu dan juga video ini dibuat. Dan kalian lihat harga Bitcoin tuh Argentina peso, Bitcoin ARS. Lihat sini, gila kan?
Beda sama Bitcoin USD. Kenapa? Karena mata uangnya devaluasi. Jadi kita harus start ngelihat Bitcoin itu pakai mata uang kita sendiri. Kalau buat kalian yang panik ketika turunnya, ini kalian anggap gini, kalian ngelihat misalnya gue punya nih gambarnya Vincent van Gogh gitu. Itu gambarnya bagus, langka gitu, nggak banyak orang yang punya. Gue nggak setiap hari ngelihat lukisan Van Gogh gue itu dan mikir, ini harganya berapa ya? Ini harganya berapa? Ini harga berapa? Gue lihat dan gue nikmati karena itu sangat langka di dunia ini. Sama seperti Bitcoin, sangat langka. Cuma 21 juta koin yang ada. Ya, sampai kita akan mati nanti cuma 21 juta. Dan baru di Brasil dimainin 19 juta sekian. Jadi apakah kalau gue jadi Vincent van Gogh, gue liatin itu terus gue mau jual besoknya? Enggak. Sama seperti Bitcoin gue. Jadi kan banyak yang tanya gue mungkin di Instagram, ini rugi seperti apa bang? Nggak masalah. Ini dalam jangka waktu dekat. Karena gue tahu visi gue itu panjang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Bahkan 20 tahun, 30 tahun. Nanti kita akan lihat terus perkembangan dari borong Bitcoin ini. Yang awalnya mungkin kalian lihatnya kecil, angkanya nominalnya. Kalian bakal lihat ini jadi tumbuh jadi angka yang fantastis. Tapi gue di sini, kenapa gue bikin series seperti ini? Karena ini sebenarnya sebagai bukti ya. Bukti untuk kalian. Gue tuh nggak cuman sekedar asal ngomong. Gue paling benci orang yang asal ngomong. Kayak kripto influencer yang kalian lihat di YouTube itu banyak kan nggak punya duit. Mereka cuma ngomong, oh kalian beli Bitcoin segini, ntar jadi segini. Itu cuma ngomongan belaka, cuma bacot doang dari mulut. Jadi yang gue lakukan adalah gue buka portofolionya, gue update terus gitu. Ini udah konsisten nih beberapa bulannya. Jadi gue akan update terus sampai bulan-bulan ke depannya. Gue akan tunjukin portofolionya, minusnya berapa tunjukin, gue buka, untungnya berapa, gue buka. Ya, jadi kalian bisa lihat semuanya secara transparan. Oke, jadi tanpa kebanyakan bacot kita langsung aja masuk ke portofolionya. Nah, di sini ini asetnya baru gue top up lagi tadi 100 juta. Sekarang ada 364 juta 511 ribu. Artinya apa? Artinya portofolionya minus sekitar 36 jutaan lebih ya. Jadi portofolionya kita tabung selama udah 3 bulan ya kan. Jadi harusnya di 300 juta, tapi dia udah turun minus sekitar 30 jutaan lebih ya, 36 jutaan. Tapi apakah itu bikin gue panik? Ya gue, wah turun 36 juta? Enggak, gue nggak peduli. Santai aja. Jadi karena ini menurut gue sebagai properti, ini sebagai aset. Kalau lu punya rumah di Menteng, ini lu hold aja. Lu punya rumah di San Francisco, lu hold aja. Lu punya mobil yang langka gitu. Lu punya Lambo yang langka, ya lu hold aja. Jadi nggak usah panik gitu. Lu punya Rolex yang langka, lu hold sama. Gue ngeliat Bitcoin itu seperti hal yang sama. Ini komoditas yang gue percaya. Oke, jadi di sini udah ada, lihat rupiahnya sini. Kita langsung ke trade aja ya. Kita masukin semuanya, kita beli Bitcoin. Purchase successful ya. Ini udah open order nih. Dia tinggal masuk tuh 0,24 Bitcoin. Kita akan beli di harga 399 juta rupiah. Nah, ini kan kita udah masuk ya. Jadi Bitcoin kita udah masuk. Kita udah punya 0,6 Bitcoin. Jadi 0,6 Bitcoin di tanggal video ini di short, kalau lihat video ini nanti diuploadnya kapan, itu ya harganya 346 juta. Nanti lu lihat ya, lu pegang omongan gua, Bitcoin akan sampai ke 1 miliar. Ini portofolionya kita lihat di sini. Ya ini ada minusnya 19 juta, 10 juta. Jadi gua buka di sini semua secara transparan ke kalian. Jadi kita akan lihat ya perkembangan portofolionya. Mungkin setahun lagi, 2 tahun ya. Nanti halving di April, kita tambahin terus sampai 2025. Di 2025 bulan Februari kita lihat harganya Bitcoin berapa. Gue kalian bilang, rugi bang? Nggak apa-apa, santai aja bang. Kita akan beli terus, kita akan beli terus. Jadi ini udah punya di total portofolio ya 0,9 Bitcoin. Bentar lagi kita udah mau 1 nih Bitcoinnya di portofolio yang ini. Jadi kenapa fungsi gue bikin ini? Sebagai bukti ya buat kalian semua bisa lihat apa yang gue ajarin ke kalian itu gue bener-bener lakuin sendiri. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng perkembangan portofolionya seperti apa.